Investasi mana yang lebih menguntungkan, emas atau properti? Kayaknya kalau dari zaman dulu, siapa sih yang nggak tertarik lihat emas? Nah, apalagi ibu-ibu yang dikit-dikit beli emas, sampai anaknya baru lahir aja dipakein emas. Kalau dilihat-lihat ya, emas emang laku banget nih di Indonesia, apalagi buat kalangan ibu-ibu. Ketertarikan orang terhadap emas itu kalau yang pertama pastinya bisa dibuat investasi, betul ya kan? Karena harganya juga yang bisa terus naik dan juga bisa dijadikan sebagai perhiasan. Tapi kalau diomongin antara lebih worth it mana nih, investasi di dunia properti atau di emas? Dua-duanya sama-sama menguntungkan, serta punya kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Kalau investasinya emas, yang pertama satu emang liquid atau mudah dijual. Karena yang kita tahu bahwa toko-toko emas itu tersebar di mana-mana. Seandainya Anda lagi butuh uang, itu juga mudah untuk dicairkan. Nggak ada penolakan dari penjual emasnya di semua toko-toko yang jual emas. Yang kedua adalah murah dan mudah dicari. Harga emas segramnya itu bisa di sekitar Rp900.000. Sekarang ini kalau dilihat-lihat, memang dibandingkan investasi properti jauh lebih murah di emas dong. Dan jika Anda punya misalnya 4 juta, 3 juta, 2 juta, bahkan 1 juta nih, Anda juga bisa beli emas. Tapi kalau Anda dengan 1 juta atau 2 juta, apakah Anda bisa beli properti? Anda belum tentu bisa menyewa properti. Hanya cuma bisanya apa? Menyewa properti, betul ya? Nah, yang ketiga adalah emas itu sama seperti tabungan biasa. Maksudnya gini loh, Anda bisa beli emas bertahap. Misalkan, minggu ini bisa beli 1 gram aja. Bulan depan bisa dapat 5 gram, dan seterusnya. Kemudian, kalau dibandingkan dengan properti, nggak bisa Anda nyicil. Beli batanya dulu, materialnya dulu, dengan kondisi rumah yang sudah jadi. Nah, itu dia kelebihan dari emas. Lalu, apa itu kekurangan dari emas? Nah, yang pertama adalah penyimpanan tuh nggak safety. Kalau Anda beli emas terus-menerus, lama-lama penyimpanan juga sulit nih. Anda harus beli berangkas untuk menyimpannya. Jadi, nambah biaya lagi dong. Lalu yang kedua nih, mudahnya untuk dicuri. Ketika Anda make emas di tangan Anda misalnya, atau di kuping Anda atau di jari Anda, apakah berisiko untuk dicuri? Ya, itu bisa jadi dicuri gitu ya. Nah, ini bukan saya ngomongin tentang hal negatif bahwa mending nggak usah beli emas aja, bukan. Tapi ini adalah realita kekurangannya emas itu seperti itu, bahwa emas itu mudah dicuri. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan properti, mulai dari kelebihannya dulu nih gitu ya. Yang pertama, kalau melihat dari segi sifatnya properti, itu sangat-sangat unik dan menarik. Semakin dekat tempat wisata, itu semakin harganya semakin mahal. Contohnya, kalau Anda punya perumahan atau rumah atau tempat cottage di wilayah tempat wisata, contohnya di laut misalnya seperti itu, Anda tuh biasanya harganya mahal. Tapi kalau memang agak jauh tempat cottage atau tempat wisata, itu juga cenderung lumayan murah. Intinya adalah sama-sama menguntungkan, tergantung kebutuhan untuk apa dulu nih. Apakah untuk dijadikan tempat penginapan, ruko, atau bisa juga kita jadi kebutuhan market di lokasi tersebut. Yang kedua, jika Anda bisa mendapatkan properti di tempat yang strategis, dimanapun harganya cenderung naik. Karena itu dia, properti memiliki sifatnya kelangkaan. Jelas dong, banyak orang yang cari properti yang lokasinya strategis. Semakin dicari, maka semakin langka. Karena banyak orang yang butuh properti di tempat yang strategis tersebut. Nah, hukum ekonomi, semakin banyak permintaan, tapi barang properti itu sedikit, maka harga barang tersebut itu akan naik. Contohnya, kalau kita punya properti yang sangat strategis, orang itu banyak pengen rumah tersebut, dan itu propertinya juga jadi mahal, juga naik gitu ya, karena udah nggak ada lagi di lokasi tersebut. Nggak hanya kelebihan dari properti aja nih, tapi investasi properti juga memiliki kelemahan. Yang pertama, biaya. Banyak orang yang menganggap bahwa biayanya itu butuh besar. Dan memang benar kalau misalnya Anda mau berinvestasi properti sendiri tanpa ada campur tangan modal-modal dari para investor lainnya. Betul, modalnya memang besar. Beda lagi nih dengan berbisnis properti. Kalau istilahnya properti bisa jelas, bisa dengan modal minim. Contohnya bisa jadi developer properti atau jadi agen properti. Yang kedua, nggak cuma butuh modal awal saja yang besar, tapi juga butuh biaya perawatannya. Karena properti itu butuh perawatan ekstra loh. Misalkan investasi properti dalam bentuk rumah yang udah full furnish, butuh biaya tambahan buat rawat full furnishnya, biar nggak ada rayap, biar nggak rapuh, serta perlu pengecekan ulang. Ya, wajar saja hal ini butuh biaya ekstra. Meskipun demikian, keuntungannya juga bisa jauh lebih sepadan. Yang ketiga,
jual properti itu nggak secepat jual emas. Misalkan Anda mengiklankan jual properti itu butuh waktu yang cukup lama hingga terjual. Beda sama emas yang langsung datang ke tokonya terus dijual, itu bisa. Kemudian seandainya Anda mau jual properti seharga 1 miliar, itu bisa nggak? Bisa, tapi butuh waktu yang cukup lama. Contohnya bisa 1 tahun gitu ya, atau 2 tahun. Nah, beda lagi kalau Anda banting harga properti tersebut, maka yang minat juga cukup banyak gitu ya. Tapi Anda bukan untung, malah jadi buntung. Nah, kalau ditanya mana yang lebih menguntungkan antara emas atau properti, jawabannya sama-sama menguntungkan. Selebihnya adalah pilihan Anda sendiri. Dengan kelebihan dan kekurangan yang sudah saya sharingkan tadi, Anda harus lebih bisa menyaring mana yang lebih penting dulu, apakah berinvestasi di bidang emas atau investasi di bidang properti. Karena tujuan investasi keduanya itu berbeda. Kalau investasi emas itu karena harganya murah dan secara nilai terjaga dan jarang turun. Ya kan? Kalau investasi di bidang properti nggak hanya sekedar punya modal yang cukup aja, tapi harus punya skill di mana Anda bisa memilih strategi yang tepat dari segi lokasi, perkembangan, dan nilainya. Investasi itu bukan hanya sekedar membeli, tapi juga bagaimana cara Anda memahami investasi tersebut. Guys, lebih cermat lagi ya dalam memilih investasi dan tujuannya juga. Semoga bermanfaat, salam mantap.